kerjasama Radio Sonora dan Bolasport.com masih bersama saya Anto dan Mas Dwi Widiatmiko dari Bolasport.com hingga pukul 20 malam nanti. Sebelum kita bicara mengenai race berikutnya ya di sirkuit kebanggaan Indonesia, sirkuit Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat. Ini soal ban kan masih disupport oleh Michelin Mas ya? Iya. Nah biasanya kan strategi dari pembalap kan ketika cuaca cerah pakai ban kering. Terus ketika turun hujan kan masuk pit, ganti ban basah ya. Nah misalnya ini nggak mendevelop ya ban yang bisa di dua cuaca kayak gitu, karena dari pengalaman berapa musim sebelumnya ada pembalap yang nekat tuh nggak masuk pit, benar. dan tetap berada di peringkat klasemen teratas juga. Si Brad Binder ya waktu itu. Betul. Ya. Tapi itu nekat-nekatan aja tuh. Dia ngelihat pembalap-pembalap lain pada masuk pit, gue tanggung nih udah tinggal berapa putaran gue paksain aja. Betul. Tapi bahaya Mas Anto kalau kita lihat Brad Binder yang tahun lalu itu dia benar juara gitu ya, menang gitu ya, tapi motornya beberapa kali hampir slip sih. Dan di situ memang seni dan ininya daya tarik dari MotoGP ini, bagaimana pembalap mereka, tim mereka menentukan ban apa yang dipakai gitu ya. Itu yang menjadi setiap balapan itu menarik karena kombinasi ban depan, ban belakang, ban apa yang dipakai, ban soft, medium atau hard itu yang menyesuaikan dengan kondisi cuaca, itu yang membuat balapannya sangat menarik. Kadang-kadang bahkan detail sebuah balapan itu bisa ditentukan karena salah pasang ban, salah pilih ban gitu ya. Tapi ini justru menjadi menariknya MotoGP gitu. Karena kalau misalnya bannya keliru gitu ya, itu motor nggak akan optimal gitu. Mereka nggak akan secepat yang kita lihat di layar televisi sih. Jadi ini ban ini memang masih sama gitu ya. Jadi antara beberapa ban disiapkan, nanti tergantung keputusan tim dan pembalap untuk memilih ban apa yang dipakai nanti selama ketika kualifikasi, selama ketika latihan, bahkan ketika balapan juga bisa beda itu kondisi bannya, tergantung dari kondisi track, kondisi cuacanya bagaimana, kemungkinan mereka membaca perkembangan situasinya bagaimana, itu yang membuat balapan jadi menarik sih. Oke, jadi sebelum race nih harus ngecek BMKG dulu ya. Iya, betul. Itu wajib ya. Nih kira-kira cuaca jelang race nih gimana kan? Jadi menentukan jenis kan? Nyewa pawang hujan satu dari sini. Coba kalau kita ngeliat aksi para rider ya ketika race berlangsung ini kan luar biasa ya, kompon dan gripnya nih. Waduh, itu kayak nempel di aspal ya. Bahkan ketika lingkungan tuh sampai lutut tuh bergesek di aspal. Ini kualitas gripnya ini luar biasa ya, sampai nempel gitu ya maksudnya. Iya itu kunci ya. Cengkeraman ban itu menjadi kunci karena kalau cengkeramannya bagus itu biasanya pembalap itu bisa bermanuver dengan bagus juga. Mereka menikung dengan bagus, sempurna gitu. Kemudian traksi motor ketika mereka lepas dari tikungan juga akselerasinya juga bisa maksimal kalau cengkeramannya bagus. Itu sebabnya kalau kita lihat dari ulasan-ulasan, kemudian wawancara pembalap setiap balapan, setiap habis kualifikasi, setiap habis balapan itu selalu pembahasannya nggak jauh dari cengkeraman ban gitu. Bannya gimana, cengkeramannya bagus apa enggak? Karena kalau bannya nggak bagus itu nggak mencengkeram dengan baik itu motor juga susah dikendalikan gitu. Banyak goyangnya, dan ketika banyak goyangnya ya fokusnya pembalap juga udah bukan masalah kecepatan lagi, tapi jangan sampai dia jatuh gitu ya. Ya, karena di MotoGP yang kecepatan luar biasa nih, miss berapa second nih udah bisa kesalip Mas ya? Iya, betul. Itu bisa sampai 300 km per jam kalau di trek lurus yang biasanya di depan tribun penonton utama gitu ya. Itu kesalahan sedikit aja bisa fatal gitu. Bukan cuma masalah tersalip, tapi keluar jalur, bahkan crash, high side, low side itu bisa sangat mungkin terjadi sih Mas. Iya, nikungnya itu masih bisa 100 kilo ya. Ya, ini yang kita akan nantikan nanti di Mandalika. Karena di Mandalika itu kan ada 17 tikungan. Bagian besar tikungannya itu tikungan-tikungan cepat gitu. Jadi bukan tikungan tajam. Jadi dalam kondisi menikung pun mereka kemungkinan masih bisa di atas 100 km per jam sih nanti. Sampai harus nurunin gigi sampai drastis kali ya. Betul. Paling cuma ada satu tikungan kayak hairpin gitu ya di tikungan 16 sebelum terakhir gitu, itu yang tikungan paling tajam yang hampir 180 derajat gitu ya. Ya. Itu terakhir kan ketika pramusim masih ada keluhan soal aspal Mas ya. Sekarang perkembangannya gimana Mas pengaspalan ulangnya?
Udah selesai Mas Anto. Jadi dari MGPA yang pengurusnya Mandalika ini bilang di media sosialnya di hari Selasa kemarin bahwa pengaspalan sudah selesai ya, dari tikungan 5 sampai tikungan 17 itu yang dikeluhkan sama pembalap kemarin di tes pramusim. Jadi sudah cukup lama nih dari jadwal MotoGP-nya sudah selesai. Jadi mudah-mudahan sih kondisi trek bisa optimal nih, karena ada jeda waktu, dia kena cuaca, kena panas, mungkin kena hujan juga, bisa cepat bagus gitu ya aspal yang dipakai. Termasuk jangan sampai banyak kerikil kecil-kecil juga ya. Iya, itu yang kemarin dikeluhkan sama pembalap ya, karena banyak kerikil yang lepas, banyak bagian aspal yang lepas, dan ini kelempar kena pembalap dan sakit juga. Kita melihat ada foto si Bang Naya yang mamerin luka-lukanya gitu, kena kerikil yang lepas gitu, kayak kena tembakan apa namanya tuh, yang airsoft gun gitu ya. Sakit banget tuh pastinya ya. Sakit. Cuma kalau di Mandalika sendiri, trek lurusnya ada berapa Mas? Kemudian panjangnya yang paling jauh berapa kilo? Iya, kalau trek yang panjang pastinya yang di depan tribun utama, depan tribun. Yang di garis start gitu ya. Okay. Itu cukup jauh, barangkali sekitar hampir 1 kilometer ya, mungkin 800 meter lah itu, yang dari tikungan ke 1 yang di depan sirkuit itu, di depan tribun utama itu yang trek paling panjangnya. Tapi itu tadi banyak tikungannya, tapi rata-rata tikungan cepat semua. Jadi nggak perlu ngurangin kecepatan cukup drastis gitu ya dari pembalap. Barangkali hanya tikungan barangkali 2, 3, 4 yang cukup tajam gitu ya. Tapi secara keseluruhan sih ini sirkuit yang cukup cepat gitu. Dan itu yang membuat pembalap kemarin waktu tes pramusim cukup senang gitu dengan layoutnya si Mandalika ini, karena ya mereka merasa manuver mereka bisa bagus gitu ya. Kesempatan menyalip pembalap lain juga banyak gitu ya, karena itu kondisi treknya. Jadi ini kita bisa mengharapkan sebuah balapan yang menarik sih nanti tanggal 20 nanti. Iya. Cuma kalau kita ngelihat karakter sirkuit Mas ya, kemudian kita komparasi dengan spek dari motor masing-masing pabrikan ya, ini yang apa ya, yang diuntungkan nih tim mana nih Mas? Kemarin sih di tes pramusim Honda sih ya. Honda yang dari 3 hari tes itu 2 kali pembalap mereka menjadi yang tercepat. Si Paul Espargaro itu hari pertama, hari ketiga dia yang tercepat. Jadi kita bisa memperkirakan mungkin Honda nanti di balapan nanti juga akan cukup dominan di sini. Apalagi ini balapan di Indonesia, kita tahu lah antara Honda dan Yamaha itu bisa menyebut Indonesia itu kandang mereka kan, karena yang pakai motor Honda sama Yamaha kan banyak banget di sini. Benar. Karena kan ada banyak yang mengatakan ya kalau kebanyakan trek lurus ini mainan Ducati ya. Iya, kan? Betul. Nah, kalau melihat karakter Mandalika ya ini Honda yang diuntungkan ya. Kayaknya sih Honda kalau melihat pramusim kemarin, tapi ya jangan lupa kalau kita lihat si Ducati juga kan udah berkembang gitu ya, bukan cuma jago di trek lurus tapi di tikungan juga cukup baik gitu ya. Kemarin waktu Bang Naya juara di depannya si Marquez kan, itu dia udah memperlihatkan bahwa Ducati bisa meladeni Honda dalam pertarungan yang belok-belokan gitu, yang pakai banyak tikungan. Jadi ini cukup terbuka sih, walaupun ya betul tes pramusim kemarin ya memperlihatkan Honda kelihatannya cukup dominan di sini. Tapi kan di hari kedua justru pembalap Ducati yang tercepat ya, si Luca Marini adiknya Valentino Rossi itu yang menjadi pembalap tercepat di kedua. Jadi ya mungkin antara Honda dan Ducati lah ya yang nanti akan dominasi di Mandalika. Oke, kita tunggu saja sama-sama Mas ya. Yang jelas musim ini Mas Anto, ini race-nya akan semakin menarik karena banyak pembalap-pembalap muda yang bermunculan. Jadi kita bisa melihat ya wajah-wajah baru ketika naik podium, tentunya nggak akan membosankan seperti musim-musim sebelumnya ya. Betul. Dan jangan lupa nanti di Moto3 kan juga ada pembalap Indonesia tuh, Mario Aji gitu ya. Kemudian di Moto2 nggak ada pembalap Indonesia tapi ada tim dengan embel-embel nama Indonesia, ada Pertamina Mandalika SAG Team. Jadi cukup. Mudah-mudahan prestasinya bisa melebihi pembalap kita sebelumnya, Doni Tata ya. Betul. Tata udah lama banget. Iya makanya. Baru ada lagi sih Masnya.